Halo semua, jadi hari ini aku mau Hai juga. Aku mau sharing atau lebih tepatnya cerita sih soal tips dan trik selama bertiga aja atau berdua aja sama bayi 0 sampai 12 bulan. Sebelumnya klik dulu like, komen, dan subscribe ya di bawah biar aku makin semangat bikin kontennya. Oke, jadi pas awal-awal bayiku lahir itu kan suamiku masih suka WFO ya, jadi kadang-kadang dia kayak masih ke kantor. Nah, kalau aku tuh emang dari dulu full di rumah gitu kerjanya, ya WFH sampai mungkin baru ya 2 bulan belakangan ini lah kadang kita hybrid. Nah, selama ditinggal berdua sama bayi di rumah sih ya challenging banget sih. Aku nggak mau bilang susah karena menurut aku ya namanya punya anak pasti challenging ya, kita beradaptasi. Sebenarnya anak kita juga beradaptasi kan lahir di bumi ini. Nah terus dan aku juga nggak bisa bilang ini tips ya, karena ini tips sih. Ini ada beberapa tips yang tapi menurut aku ini nggak bisa disamain ya sama sama ibu-ibu dan anak-anak lain. Kenapa? Karena sebenarnya setiap ibu tuh punya karakter yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin pola komunikasi yang lain ya sama suami. Nah sama kayak ini juga pasti dia sebenarnya ya tiap anak tuh beda-beda lah ya, kita nggak bisa samain kayak gitu. Nah akhirnya ini sih beberapa poin atau 5 poin deh aku padatin jadi 5 poin yang menurut aku sangat berarti ya dan berdampak besar ketika kamu cuma berdua sama anak di rumah dan suamimu kerja ada deh. Nah poin yang pertama itu sebenarnya lower your expectation, rendahin ekspektasi kamu. Kenapa? Karena ini menurutku penting banget ya. Kayak aku yang biasanya ngeliat apa-apa tuh biasa rapi, sekarang realistis aja, kayak kerja sambil ngurus anak, nggak ada ART, nggak ada neni, ya udah pasti kondisi rumahnya nggak akan seideal itu ya, pasti kan berantakan. Nah terus dengan lower our expectation itu at least ya kita jadi nggak terlalu stres ya, karena kan yang bahaya tuh kayak kita lihat rumah berantakan banget terus aduh stres banget nih, kayaknya kerjaan belum selesai. Sebenarnya yang bilang kerjaan itu belum selesai tuh diri kita sendiri ya, kita sendiri yang punya indikator rumah itu bersih kayak apa. Dan ini penting juga dikomunikasiin sama suami bahwa ya kita nggak mungkin kayak dulu lagi, pasti ada yang berubah ya, atau ada yang bergeser karena sekarang prioritasnya lebih ke anak dan sehat sih kalau aku ya, anak sehat dan pekerjaan yang profesional itu selesai. Nah terus ya udah berarti aku kayak ngeset prioritas domestik itu ya ada di bawah 3 itu, jadi nggak apa-apa juga ya orang tuh punya prioritas yang beda tuh, menurutku oke kok. Terus yang kedua adalah aspek lain yang menurut aku penting tuh soal masakan. Pas awal aku suka banget GoFood, GrabFood, aku selalu beli makanan sampai di titik aku tuh bosen sampai yang aduh aku beli apa lagi gitu, karena aku selalu jajan dulu. Aku pernah nyoba catering, cuma ternyata aku tipe kalian bosenan, kayak misalnya satu hari makan hal yang sama terus, karena aku suka bosen. Tapi ya kadang-kadang kalau misalnya perlu banget ya catering, tapi jarang sih. Kayaknya waktu itu saya ingat aku selama 1 tahun anakku besar aku catering cuma 3 kali ya. Nah terus yang penting itu aku selalu sedia bumbu dasar di rumah yang kan udah banyak tuh jual-jualan online, kayak bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah, bahkan bawang putih itu aku beli yang udah dicincang, terus bawang merah juga, jadi setiap masak tuh kayak tinggal masukin aja gitu, gampang kan. Nah ini juga lagi-lagi harus dikomunikasiin sama suami karena ya biar kita punya satu selera yang sama dan tujuan yang sama ya, karena mungkin yang biasanya makanannya heboh sekarang jadi lebih sederhana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget sih menurutku. Oke, poin yang ketiga adalah
Ya intinya sih sering-sering lihat atau sharing sama ibu yang mungkin nasibnya mirip-mirip lah ya sama kita, atau yang mungkin pengalamannya mirip sama kita. Karena ini aku tuh sebenarnya kurang suka ya nontonin video tips-tips kayak gini, karena menurut aku ya sebenarnya setiap ibu, setiap anak tuh challenge-nya beda. Nah tapi at the same way aku kayak merasa banyak terbantu sama video-video pengalaman ibu-ibu yang udah lebih dulu jadi ibu daripada aku. Jadi kayak kadang kalau lagi sedih banget itu nontonin ibu-ibu yang kerja keras banget itu, atau yang bahkan ibu-ibu yang lagi refreshing tuh bikin seneng banget. Karena ya sebenarnya kita semua struggle atau sedang berjuang di tempat yang sama gitu, cuma kondisinya aja beda. Jadi kayak punya teman tapi virtual gitu loh. Aku tuh ya termasuk yang suka ya ngobrol-ngobrol soal parenting sama ibu-ibu lain. Nah terus poin yang keempat adalah yaitu tetap set apa ya, intinya prioritas tuh penting ya. Kalau kayak aku gini semenjak WFH, sejak punya anak, dulu aku suka banget kerja kantoran, suka banget survei, jalan-jalan. Nah ternyata ya pola perilaku aku juga berubah seiring berjalannya si konsep WFH ini. Aku tuh lebih suka kerja di rumah, terus kalaupun proyekan tuh harus mikir-mikir. Kadang biasanya ya udah kalau suami mau ikut sama anak ikut ya dibawa, tapi kalau mereka lagi nggak bisa ya aku terpaksa banget untuk nggak ikut survei. Nah jadi pergeseran perilaku ini apakah aku enjoy? Aku enjoy banget sih. Aku sangat suka kerja di rumah, walaupun memang ketika bayi kita di atas tahun itu tuh udah nggak bisa disambi kayak dulu. Kalau dulu kan dia masih kecil kan, belum heboh sendiri tuh, kayak kerja atau kayak asistensi itu aku bisa bawa dia sambil digendong. Nah tapi kalau sekarang nggak bisa. Nah poin yang terakhir ini juga menurutku penting adalah cari pertolongan atau bantuan dan nggak usah gengsi. Udah deh, kita tuh gimana pun kita tetap ibu yang baik kok. Aku kadang tuh ada kan kayak hari-hari mungkin ngisi seminar atau ngomong seminar atau jadi MC moderator, itu kan memang pekerjaan yang harus konsen ya. Kayaknya menurutku aneh aja kalau misalnya ketika aku harus bertugas kayak gitu ya, aku misalnya kayak ngomong di screen, sorry mbak, anak saya nangis kayak gitu ya. Kita tahu lah nggak semua orang bisa terima kayak gitu ya. Jadi kadang kalau kondisi lagi kayak gitu, aku minjem neninya kayak sepupu atau saudara aku untuk 1 hari aja. Jadi untungnya sepupu atau saudara aku tuh minjemin, kayak ya tau lah ya rasanya pasti kita kesusahan kalau harus on work kayak gitu atau on care misalnya. Nah itu benar-benar membantu banget. Jadi ya udah dibayarnya pun harian sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi menurutku itu sangat kalau misalnya kita nggak ada budget buat neni atau ART, itu juga bisa jadi salah satu opsi untuk kita tetap dapat bantuan di hari yang benar-benar urgent dan butuh banget sih. Dan overall sebenarnya selama ini ya aku sama suamiku benar-benar teamwork gitu. Ini yang nggak kalah penting, yang kadang ya aku tahu sih nggak semua orang punya kesempatan kayak gini. Jadi misalnya kayak gini, pagi itu biasanya suamiku yang mandiin, aku yang masak, atau sebaliknya aku yang mandiin, dia yang masakin makanan. Nah kalau siang misalnya aku lagi deadline, aku akan bilang ke dia bahwa aku lagi deadline, aku butuh waktu intensif 3 jam. Kok intensif sih, waktu intens 3 jam. Nah intens 3 jam berarti selama 3 jam itu aku benar-benar nggak akan maksudnya gimana ya, nggak akan main sama Gian gitu. Jadi si bayiku tuh benar-benar main sama suamiku selama 3 jam itu, kecuali kalau di tengah-tengah dia minta ini ya nenen, dia kan masih DBS dan masih ASI. Jadi aku langsung ke kamar, biasanya aku nenenin terus nanti aku kasih lagi ke bapaknya kayak gitu. Dan berlaku sebaliknya, misalnya suamiku lagi deadline atau lagi ada tes apa, itu ya aku yang jaga. Kayak gini nih, suamiku lagi tes TOEFL ya aku yang jaga. Terus sering nggak sih dapat nyinyiran karena
ya suaminya ikut jagain anak, ikut ngerjain domestik sering ya. Jadi kadang tuh kalau aku pergi tuh kayak suka dibilang, kok suaminya sih yang jaga anak, kok suaminya sih yang di rumah sama anak. Kayak menurutku kita harus menormalisasi hal itu ya sekarang. Ya kita sebagai perempuan kan juga pasti ada lah beberapa yang kayak aku yang pengen, yang kerja tuh bukan cuma cari uang, tapi lebih ke ya kita pengen berkarya aja dan mengamalkan ya ilmu-ilmu kita ke orang. Kayak aku tuh seneng banget kan sharing kayak gini, jadi ya suamiku tahu. Jadi aku tuh benar kerja nggak cuma soal cari uang, tapi soal melakukan apa yang aku suka sih. Intinya memang selama setahun ini aku dan suami berhasil untuk di rumah bertiga aja, tanpa RT, tanpa neni. Itu ya karena kita berdua teamwork dan kita benar-benar kerja sama, nggak pernah gengsi untuk saling melakukan pekerjaan satu sama lain. Kadang somehow tuh aku yang lebih sibuk dari dia, aku yang lebih sering keluar rumah atau sebaliknya, dan nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ada yang dipertanyakan kayak kok gitu sih gitu. No, ini menurut kita ya, menurut aku, menurut kita berdua tuh kayak punya anak tuh tanggung jawab berdua kan, buatnya berdua. Jadi kodratnya aku itu kalau kata suami hanya menyusui dan hamil aja, sisanya sih itu semua tanggung jawab bersama, terutama buat anak ya. Ya udah, oke, segitu aja sharingnya dari aku. Misalnya ada yang mau ditanya atau misalnya mau request kira-kira enaknya bahas topik apa sama aku, silahkan komen di bawah atau bisa mampir ke medsos Instagram aku. Nah, nanti sih berikutnya aku ya mau cari lagi sih topik yang menarik untuk kita bahas bareng sebagai working mom yang WFH atau hybrid kayak aku, tanpa RT dan neni. Nah, see you on my next video. Bye bye.